Belum merdeka, belum merdeka, belum merdeka. Salam perjuangan. Kami Forum Perjuangan Pensiunan BNI se-Indonesia dengan anggota 850 pensiunan yang teraniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Saya Martinus Nugroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Perlu saya ingatkan, ada ajaran moral yang sangat bagus dari hadis Ibnu Majah. Nomornya saya lupa, tapi itu favorit saya. Dikatakan begini, bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering. Yang terjadi di BNI bukan hanya kering, kita sudah jadi mumi. 20 tahun sejak pensiun anggota kami, Bapak Sujito, itu menderita setelah pensiun 20 tahun sampai sekarang. Ada juga, sekarang beliau usianya 76. Ada lagi yang usianya 75 menderita 19 tahun sejak pensiun. Luar biasa jahatnya BNI itu. Video ini adalah video yang ke-8 dengan judul mengingatkan pidato Bapak Presiden. Bapak Presiden beberapa kali pidato ingin mensejahterakan rakyat. Bahkan yang terakhir mengkritik komisaris BUMN dapat tensium atau jasa produksi 40 miliar padahal 1 bulan sekali hadirnya. Sementara kami anggota FPP BNI ada yang uang pensiunnya hanya 1.150.000. Untuk membayar listrik dan air hanya tinggal 800 karena harus dibayar 400.000. Bagaimana mungkin bisa hidup 850.000 rupiah? Masalahnya adalah hak-hak kami, 4 hak kami dicuri oleh Bank BNI. Saya ingin menjelaskan unik. Bank BNI itu namanya dulu BNI 1946. Didirikan oleh perintah Presiden Soekarno. Tahun 1946 ditugaskan Bapak Raden Mas Margono Djoyodikusumo yang adalah kakek dari Bapak Presiden. Ketika itu semua bank-bank yang besar milik pemerintah adalah bank milik pemerintah Belanda. Satu-satunya bank revolusi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia adalah Bank Negara Indonesia 1946. Dan tujuan dari pendirian Bank BNI 1946 adalah untuk menunjang perekonomian Indonesia sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu latar belakang BNI. Kemudian di dalam perjalanannya, memang waktu kami masih menjadi pegawai tetap, itu gaji kami dan fasilitas kami itu sudah membuat kami sejahtera. Karena unik, kerja di bank itu nggak ada jamnya sampai malam. Jadi persoalan menjadi muncul ketika kami pensiun. Ketika kami pensiun, kami kaget. Ada uang pensiun anggota kami yang dibayarkan pada waktu itu sekitar tahun 2006 itu sebulan 450.000 dari gaji yang bersangkutan 3,5 juta pada tahun 2006. Kemudian setiap tahun uang pensiun itu naik. Tiap tahun naik untuk mengantisipasi dari kenaikan itu apa namanya? Harga-harganya itu apa namanya? Inflasi. Jadi untuk mengimbangi inflasi naik 6% per tahun.
kemudian diturunkan lagi menjadi 3%. Akhirnya yang anggota kami yang pensiunnya 450.000 per bulan itu sekarang 1.100.000. Sudah ada videonya. Masalahnya adalah BNI mencuri hak kami, 4 hak kami, tujuannya cuma satu, untuk meningkatkan laba. Karena laba adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Biaya untuk pensiunan kelak pegawai BNI pensiun itu dirampok atau kurang maaf, yang lebih tepat dicuri oleh BNI. Itu satu, ada videonya. Dengan uang 605, dengan gaji 1.100.000 itu hidupnya sungguh-sungguh menderita. Dia terpaksa menjadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Ada lagi, saya kasih hanya 2 contoh. Yang di Bojonegoro, dulu dia penyelia atau pemimpin seksi atau kepala seksi. Gajinya pada waktu itu 2009, dia dengan gaji terakhir adalah 6-7 juta. Pensiun hanya 1,2 juta per bulan. Yang dicuri lebih banyak dari yang dibayarkan. Satu lagi, terakhir adalah video pegawai BNI, pensiunan BNI yang di Manado. Dia ikut program PHK tahun 2006, gajinya 5 juta terakhir. Pensiunnya dibayarkan 1,2 juta. Akhirnya karena kurang, dia menjadi juru parkir. Pegawai BNI, pangkatnya asisten manajer setara dengan kepala seksi, dibayar 1,2 juta, yang dicolong lebih banyak. Gitu. Kemudian pensiun, pesangon juga gitu. Ada pesangon yang dihitung oleh BNI hasilnya minus. Kemudian tunjangan hari tua program BNI dan tunjang JHT jaminan hari tua program Jansostek. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Semuanya dicolong, semuanya dicuri sehingga kami dimiskinkan absolut. Nah, kami menyatakan kami sudah berjuang selama 10 tahun, seluruh kementerian terkait, seluruh lembaga terkait, bahkan presiden 2 kali tahun 2014 dan 2019 kami mengadu, dilakukan tripartit di Kemenaker tahun 2014 tahun 2019, tetapi tidak ada perubahan. Kami sudah RDP di DPR 2 kali, waktu itu Komisi 9. Kami sudah ke Komnas HAM dan lain-lain. Terakhir kami diundang diskusi dengan kantor staf presiden tanggal 7 Juli 2025 di ruangan kantor di Gedung Binagraha. Yang hadir adalah Bank BNI, kemudian Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian BUMN, FPP BNI, dimediasi oleh pejabat dari KSP. Apa yang terjadi? Kami dikeroyok. Khususnya mengenai pesangon minus. Mereka ini membela BNI. Sungguhan membela BNI. Yang agak lumayan itu Kementerian BUMN. Dia nggak mencampuri, tidak membela, hanya bilang, ini sebaiknya diselesaikan ke pengadilan. Saya bilang, kalau di pengadilan kami tidak percaya. Bagaimana mungkin ketua MK mencuri korupsi? Kemudian di MA ada uang 1 triliun lebih. Oknum-oknum hakim, oknum jaksa, dan oknum polisi itu tidak bisa dipercaya. Oknum saya katakan. Jadi kalau kami ke pengadilan, kami dikalahkan inkrah. Kami sudah tidak bisa menuntut lain-lain. Nah, sekarang ini kami juga sudah ke Wapres. Ya, mengadu ke Wapres, Mas Wapres. 3 kali kami sudah menghadap. Kami juga sudah ke DPR, ke fraksi Gerindra, Ibu Saraswati, Rahayu Saraswati. Ya,
Nah sekarang karena tidak ada respon kami sudah ke-8 ini, setelah ini kami akan viralkan di luar negeri. Di dalam negeri tidak bisa selesai, ke luar negeri. Kami mohon Bapak Presiden, realisasikan janji-janji Bapak, pidato-pidato Bapak untuk mensejahterakan rakyat. Bapak berpidato ya bahwa Bapak mengatakan kita tidak akan memiskinkan rakyat Indonesia lagi. Mana janjinya? Bapak juga dalam pidatonya mengatakan ekonomi kita adalah model serakahnomik. Artinya ekonomi berbasis keserakahan, dicuri, dirampok, dikorupsi. Mohon Bapak Presiden, mohon undanglah kami. Kami tunjukkan bukti-bukti. Kalau pihak BNI atau pihak pemerintah bisa menunjukkan bukti, kami akan gugurkan. Kami menuntut itu berdasarkan undang-undang. Satu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jam Sostek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan berikutnya adalah Undang-Undang HAM. Kami punya bukti cara mencurinya BNI adalah dengan cara merekayasa, bertentangan, menyimpang dari undang-undang. Yaitu tujuannya. BNI mencuri hak kami demi untuk menaikkan laba. Bagaimana mungkin ada informasi dari pidato Bapak Presiden bahwa komisaris utama di BUMN sebulan sekali hadir. Jasa produksinya atau Tentium 40 miliar. Sementara kami gajinya 1,1 juta uang pensiun per bulan. Tolong, please Bapak Presiden. Ini rakyatmu, kami yang memilih Bapak Prabowo Gibran. Kami juga yang mendukung Bapak. Kami yang berharap kepada Bapak. Mohon realisasikan janji-janji Bapak, pidato-pidato Bapak. Kami percaya Bapak tidak omon-omon. Betul, Indonesia memang begitu sulit diperbaiki. Tapi perbaiki dulu ini hak kami dibayarkan sesuai undang-undang. Karena usia kami sudah tua, saya sudah 70 tahun. Ada anggota kami yang usianya 76 tahun, 75 tahun. Dan BNI mengharapkan kami mati satu persatu sehingga tidak ada lagi yang bisa menuntut. Begitu Bapak Presiden. Kami ingin diselesaikan di dalam negeri dengan cara damai berdasarkan undang-undang. Bayarlah hak kami. Mumpung kami masih hidup. Tolong sekali lagi. Yang bisa menyelesaikan ini hanya Bapak Presiden. Yang lainnya tidak. Yang lainnya kami sudah tidak percaya. Jadi tolong Bapak Presiden, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, panggil kami, undang kami tunjukkan bukti-bukti. Segera bayar. Terima kasih. Salam perjuangan.